Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat rumah dakwah yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara Untayan Fajar yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang tema menggugah semangat tauhid dalam kehidupan. Untuk narasumber pemateri pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Muhammad Imron. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita hari ini sama-sama bermanfaat dan memberikan khazanah keilmuan yang baru bagi kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah sekaligus membuka acara kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, langsung saja kita akan sama-sama dengar diskusi kita, pemaparan materi dari Ustadz Imron terkait materi menggugah semangat tauhid dalam kehidupan. Dipersilakan kepada Ustadz Imron untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, atas karunia yang diberikan kepada kita pada kesempatan pagi yang baik ini, yaitu hari Sabtu ya, tanggal 24 Februari 2024 atau bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita bisa hadir dalam acara Untayan Fajar yang dilaksanakan melalui via Zoom atau online ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat dan pengikutnya yang tetap istiqomah dengan mengikuti ajaran yang beliau sampaikan hingga akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Untayan Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk menyampaikan satu diskusi kita yaitu tentang tauhid ya, menggugah semangat tauhid dalam kehidupan. Ini langsung saja saya izin share untuk materinya pada pagi hari ini ya. Sebagai pengantar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendahuluan ya, kita lihat dulu hakikat dan kedudukan tauhid itu sendiri ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid ini memang berkaitan, artinya selalu kita hadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini merupakan satu pemahaman yang setiap hari kita temui
ya karena ini berkaitan dengan kehidupan manusia, ya. Dan kalimat tauhid ini tentu Bapak Ibu sudah sering kita dengar ya, kalau dalam kajian-kajian atau dalam materi-materi majelis taklim, ya penceramah menyampaikan tauhid atau berkaitan dengan teologi, yaitu tentang keesaan Tuhan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini disampaikan bahwa tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang di dalamnya nanti kita sampaikan, kita bahas tentang rububiyahnya Allah, kemudian bagaimana mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, ya. Kemudian serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan baginya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini setiap hari kita akan temui ini. Ya, bahkan kemarin saya kalau di lingkungan ini karena memang sudah mau masuk bulan Ramadan, ya, itu biasanya banyak undangan-undangan selamatan, ya. Sebagai contoh ya, karena sore itu sudah mendung, sudah mau hujan gluduk-gluduk, acaranya habis isya, ketika datang jamaah itu mengatakan, ya jangan hujan dulu deh, kita mohon, kita minta kepada Allah biar hujannya nanti setelah selamatannya selesai. Nah, jadi setiap hari Bapak Ibu, ini kita akan temui ya nilai-nilai tauhid ini. Bahkan kalau menurut jumhur ulama sufi, ya tauhid ini ya berkaitan dengan nilai-nilai teologi atau tauhid ini, dia harus disampaikan selama orang itu bernyawa, sejak dini, sejak orang itu bernyawa, ya masih bernafas, ya artinya dia harus, kalau orang sudah nyawanya sudah sampai di kerongkongan, ya dia mengesahkan atau meyakininya ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan, ya itu menurut ulama jumhur sufi itu sudah terlambat. Jadi memang harus disampaikan sejak sedini mungkin, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kedua ya, slide yang kedua. Tauhid adalah kerja hati yang dibenarkan oleh anggota tubuh. Jadi nanti ada hubungannya, ada sinkronisasinya, ya. Jadi antara keyakinan dengan perbuatan amal soleh, karena itu harus sejalan, ya harus seirama begitu. Nah, dua kata kunci penting dari tauhid ini, ya, yang pertama itu adalah kata menafikan, dan yang kedua adalah menegaskan. Cuma ini aja kata kuncinya dari nilai tauhid itu. Ya, inti tauhid itu sekali lagi saya sampaikan harus menafikan, yang kedua menegaskan atau mengisi namanya. Ya, ini dua kata kunci dari nilai tauhid ini. Jadi ini harus seimbang. Makanya tadi di atas kalimat ini menyatakan dia harus kerja hati itu dia harus dibenarkan dan nanti ada sinkronisasinya dengan perbuatan atau amal soleh. Nah, kita lihat dulu di sini dalam surat Toha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah." Jadi kalau dalam istilahnya tuh la ilaha illa ana ini menafikan, ya, tidak ada Tuhan, kosong, wujudnya nggak ada, batil gitu. Pokoknya nggak ada yang lain selain aku, kosong, batil, ya, wujudnya nggak ada. Nah, oleh karena itu fa'budni, nah diisi di situ, sembahlah aku. Jadi kata kuncinya cuma ada dua, Bapak Ibu, ya, inti tauhid itu menafikan dan yang kedua menegaskan. Ya, jadi ini harus begitu. Ya, harus sejalan gitu. Nanti ada contoh-contoh yang barangkali bisa melengkapi untuk memahami kalimat ini. Ya, ini di surat Toha ayat 14. Nah, kemudian di dalam tauhid itu
ya, ini harus murni. Tauhidnya harus baik, harus murni. Ya, sebab jangan sampai nanti ada orang yang memiliki keyakinan dia bertauhid kepada Allah tetapi masih juga memiliki keyakinan kepada tauhid atau keesaan yang lain, ya. Nah, di sini disampaikan inti pemurnian tauhid, ya, yaitu bagaimana tauhid itu merupakan suatu potensi dalam diri manusia yang bisa mengarahkan ke amal soleh yang nyata. Ya, jadi ini yang nanti akan kita menggugah kalimat tauhid itu sehingga terjadi antara sinkronisasi satu pihak dengan pihak yang lain. Ya, jadi tidak terjadi tauhid bodong istilahnya. Ya, orang meyakini dia beribadah kepada Allah, tapi jangan-jangan dia juga meyakini adanya yang lain. Nah, jangan. Ya, karena kita ingat tadi kembali ke surat Toha ini sedikit lagi ya. Surat Toha ayat 14, innani anallah. Ada upaya menafikan, ya, la ilaha illa ana. Jadi nggak ada lagi yang perlu disembah, ya, wujudnya kosong, batil, kemudian tidak ada, maka diisi fa'budni, ya. Nah, di sini katakan jangan sampai terjadi adanya tauhid bodong gitu. Ya, sehingga seorang meyakini adanya keesaan Allah tapi dia juga meyakini ada keesaan yang lainnya. Makanya disebut dengan pemurnian tauhid, ya. Sehingga dia selaras antara keyakinan dirinya dengan perbuatan amal soleh yang akan dikerjakan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita lakukan ya. Jadi bagaimana menggugah kalimat tauhid dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini ada dua yang insya Allah akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, ya, kita harus mengetahui Bapak Ibu jamaah Untayan Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak ajaran tauhid. Nah, ini harus diketahui ini. Ya, apa yang menjadi kehendak ajaran tauhid itu intinya apa gitu. Ya. Nah, dengan demikian insya Allah nanti orang tidak lagi salah. Ada upaya sinkronisasi sejalan. Ya. Maksudnya apa? Mengetahui sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak ajaran tauhid. Ini ada penjelasannya ya sebelah kanan. Jadi upaya yang bisa kita lakukan ya yaitu dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kenapa ini kita lakukan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala? Karena tidak setiap orang ya dia bisa mengkalibrasi dirinya sendiri. Jadi harus ada upaya yang disampaikan. Ya. Jadi nggak bisa atau tidak semua orang bisa mengkalibrasi dirinya sendiri. Sebagai contoh begini. Iya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dia pada saat itu menilai, dia melihat pada malam hari timbul bulan. Dia beranggapan, wah ini barangkali nih Tuhan saya ini, ya, karena dia bercahaya. Ketika besok harinya bulannya hilang, ganti matahari, begitu kan? Nah, ketika berganti matahari, Nabi Ibrahim bilang, oh kalau gitu ini Tuhan saya nih, karena dia bisa punya cahaya lebih besar, kemudian lama ininya. Tapi ketika berganti sore, malam hari hilang lagi. Sehingga Nabi Ibrahim, oh kalau gitu Tuhan yang harus aku sembah adalah Tuhannya yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, dia bisa mengkalibrasi dirinya sendiri, tetapi tidak semua orang, Bapak Ibu, bisa mengkalibrasi dirinya sendiri. Oleh karena itu harus ada upaya dakwah bil lisan ataupun dakwah bil hal yang disampaikan kepada orang lain. Ya, nanti ada ayatnya ya. Nah, yang kedua penjelasannya untuk mengetahui sungguh-sungguh ini ada usaha untuk mensinkronkan, menyelaraskan ya tauhid itu sendiri dengan amal perbuatan. Ya. Jadi memang harus dilakukan ini sinkronisasi. Sehingga ya terwujudlah keyakinan dalam kehidupan.
Ya. Jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan dalam menggugah, harus tahu betul apa sih sebetulnya kehendak ajaran tauhid. Ya. Nah, kita melihat penjelasannya lagi. Nah, ini landasan ayatnya ya, tentang memang harus disampaikan nilai-nilai tauhid ini kepada orang lain. Di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Ini landasannya. Dakwah itu tentang nilai-nilai tauhid harus disampaikan. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan ani'budullaha, sembahlah Allah dan jauhi tagut itu. Ya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi ini betul ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. An-Nahl ayat 36 menyuruh kita untuk menyampaikan. Ya, tadi ada orang, karena sekali lagi tidak semua orang bisa mengkalibrasi, bisa melihat apa seperti Nabi Ibrahim tadi. Jangan-jangan ada orang yang melihat kekuasaan Allah, ya biasa-biasa saja. Jangankan untuk beriman, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dimaksud tauhid itu ada dalam tauhid itu asma-asma, kemudian sifat-sifat Allah, enggak gitu. Nah, orang yang seperti itu yang harus disampaikan. Ini landasan upaya dakwahnya. Nah, apa saja yang menjadi kehendak tauhid? Nah, ini satu, tentang al-ilah. Ya, atau kalau dalam konsep tauhidnya itu tentang nilai uluhiyah, al-ilah. Ya. Apa al-ilah itu? Artinya yang disembah. Ya. Jadi mengesahkan Allah dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri, dan ibadah lainnya, ya, seperti berdoa atau menyembelih kurban, ya, itu kan berdoa mendekatkan diri seorang hamba dengan Robnya, dengan Allah, menyembelih kurban, ya, bertawakal, bertaubat dan sebagainya. Ya, ini suratnya surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama nih, yang memang harus diketahui. Inilah yang menjadi kehendak tauhid intinya, ya, yaitu tentang al-ilah. Nah, kemurnian tauhid ini, ya, akan didapat dengan mewujudkan dua hal mendasar, yaitu seluruh ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, jadi kata kunci dari al-ilah itu cuma disembah, udah. Nggak ada lagi yang lain, disembah, diibadahi. Ya, jadikan Allah sebagai sesuatu yang diibadahi, yang disembah. Ya, jadi dikatakan seluruh ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Dan yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia untuk memurnikan nilai-nilai tauhid al-ilah tadi, ya. Satu, untuk kepada Allah dalam pelaksanaan ibadahnya, dan pengerjaannya harus sesuai dengan perintah dan larangan. Kalau sholat, bagaimana tata cara sholat, kemudian berpuasa, bagaimana tata cara puasa. Mungkin juga ada orang yang berpuasa tapi tidak sesuai, misalkan itu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud untuk kemurnian tauhid al-ilah tadi. Ya, jadi kata kuncinya dia adalah yang diibadahi gitu, yang disembah. Ya. Nah, bagaimana pandangan ilah ini dalam masyarakat jahiliyah? Ya, ini ada contoh-contoh ya, Bapak Ibu. Kita lihat dulu dari ayatnya di surat Maryam ayat 81. Kalau tadi adalah peruntukan ibadah hanya kepada Allah, nah kita lihat di sini.
dalam surat Maryam ayat 81 ternyata ada orang yang nggak demikian, yang tidak memurnikan tauhid al-ilah. Ayatnya menyatakan wattakhadhu min dunillahi alihatal liyakunu lahum izza. Mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan agar menjadi pembela mereka. Nah, ini kan jadi ada sesuatu yang di samping Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini pandangan orang-orang jahiliyah, ya. Terus lagi di surat Yasin ayat 74, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatal la'alahum yunsurun. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah itu agar mereka mendapat pertolongan. Nah, ini kan ada yang dimaksud sama ya seperti di kalimat di atas itu, bahwa ada orang yang seharusnya secara memurnikan tauhid al-ilah itu beribadah hanya kepada Allah semata, tapi ada juga sembahan-sembahan Allah yang lainnya. Ini al-ilah dipandang di dalam pandangan jahiliyah. Ya. Kemudian di surat Hud ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zolamnahum walakin zolamu anfusahum fama agnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillah min syai'il lama jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghairu tatbib." Ya. Artinya kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka tidak bermanfaat sedikit pun bagi sembahan yang mereka sembah selain Allah saat siksaan Tuhanmu datang. Sembahan itu tak lain justru hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Nah, 3 contoh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa masih banyak bagi orang-orang atau manusia yang tidak memurnikan nilai-nilai tauhid itu sendiri. Sebagaimana harapan dari kehendak tauhid dengan utamanya al-ilah tadi, Allah yang disembah, dan tata caranya harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah, tetapi masih banyak mereka yang menjadikan sembahan-sembahan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ya, ini sekedar contoh di dalam Al-Qur'an. Ya. Sehingga kesimpulannya, ya, dalam urusan al-ilah ini, orang-orang jahiliyah berilah kepada apa yang mereka sangka sebagai pelindung, sebagai penolong, serta pemberi yang dapat memenuhi hajat mereka melalui permohonan. Yang mereka sangka orang-orang atau mungkin sembahan-sembahan itu bisa melindungi atau memberikan pertolongan. Ya. Nah, yang kedua kesimpulannya, ilah pada orang jahiliyah ini tidak terbatas pada malaikat, jin atau patung saja, tetapi juga manusia yang mati pun dianggap sebagai ilah. Nah, ini maksudnya begini Bapak Ibu. Misalkan ya, sebagai contoh, ada orang sakit misalkan. Ya, orang sakit dia berobat ke dokter. Nah, sehingga dokter memberikan resep. Nah, dokter itu bagi orang yang sakit bukan dianggap sebagai ilah. Ya, ini sekedar contoh yang saya baca di referensinya begitu ya, contohnya. Untuk memahami jahiliyah itu tidak terbatas pada malaikat jin, tapi orang-orang yang mati pun dianggap sebagai ilah. Tapi kalau orang sakit, dia minta kepada roh-roh wali-wali. Ya, roh-roh wali-wali, orang-orang yang matinya meninggalnya sudah ratusan tahun misalkan atau puluhan tahun, ya, dikuburkannya juga jauh, tapi dia berdoa kepada wali-wali itu. Nah, itulah disebut sebagai ilah. Ya, itu disebut sebagai ilah. Jadi orang yang sudah tidak ada, ya, kalau kita minta kepada roh-roh itu, ya, pada wali-wali itu, sehingga itulah disebut sebagai ilah gitu. Ya, nah, ini kesimpulannya dari orang-orang yang pada zaman orang-orang jahiliyah, ya. Nah, itu yang pertama ya, kehendak tauhid itu adalah al-ilah. Yang kedua, kehendak tauhid itu yang harus diketahui untuk digugah dalam kalimat tauhid itu adalah arab.
Ya. Apa arti Arab nih? Nah, ini banyak sekali yang ini penjabarannya. Kalau tadi cuma yang diibadahi, yang disembah udah. Nah, kalau ini Arab ini dia mendidik, menumbuhkan, ya, mengembangkan, memiliki, memelihara, yang mengumpulkan, yang mempersiapkan, memperbaiki dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini di ayatnya, ya, di surat Hud ayat 34, huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dia adalah Tuhanmu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Maksudnya setelah kita selesai dalam urusan dunia ini, maka dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Nah, itu yang dimaksud dengan dia mengumpulkan atau dikembalikan, ya. Kemudian di surat Yusuf ayat 23, qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah Tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Nah, ini maksudnya yang dijadikan tempat berlindung. Innahu Rabbi. Sesungguhnya dia adalah Tuhanku. Ya, asana maswaya. Ya, jadi ini banyak sekali tentang pengertian Rob ini, gitu ya. Nah, penjelasannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan tauhid Rob ini, ya, mencangkup keimanan kepada 3 hal. Kalau yang tadi uluhiyah, ya, tentang ibadah, pelaksanaannya harus ditujukan kepada Allah dan ibadahnya mengacu kepada perintah dan larangan. Kalau yang ini, tauhid Rob ini, tentang ada 3 hal mencangkup keimanan itu. Yang pertama, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara umum, seperti memberi rizki, ya, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya, memelihara. Tetapi bukan pengertiannya seperti menciptakan apa yang diciptakan oleh manusia, bukan ya. Tapi ini skalanya skala besar, ya, lebih besar lagi, ya, yang mematikan, yang menghidupkan, yang tadinya tidak ada menjadi ada, setelah itu dihidupkan kembali, gitu. Itu maksudnya dalam pengertian Rob ini. Kemudian beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beriman kepada keesaan zat-zatnya. Ini yang dimaksud dengan memurnikan tauhid dari sisi Rob, mencangkup ketiga keimanan ini, ya. Nah, kemudian kita ambil contoh nih Bapak Ibu, ya. Ternyata yang dari awal saya sampaikan, tauhid ini setiap saat kita temui, ya. Bahkan di masa para nabi pun juga demikian problematikanya, permasalahannya, ya. Ternyata ada orang yang ketika dia mengesahkan Allah tapi juga meyakini adanya keyakinan-keyakinan yang lain, ya. Seperti contoh di kaumnya Nabi Nuh. Ini kita lihat sedikit kisahnya Nabi Nuh. Di surat Nuh ayat 23, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadzarunna alihatakum wala tadzarunna wadda wala suwa'an wala yaghutsa wala yauqa wala wa nasra. Mereka berkata, ya, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwah, ya, dia menerangkan tentang keesaan Allah. Orang-orang itu nggak ada hujah sedikit pun. Mereka nggak ada sekali-sekali itu membantah ucapan Nabi Nuh. Mereka diam, mereka memahami, artinya meyakini memang betul yang disembah Nabi Nuh itu adalah Tuhan yang esa. Nggak ada kalimat apapun dari mulut-mulut mereka, tidak ada. Tetapi mereka hanya pertentangannya adalah, ya, di sini tidak adanya keyakinan tentang keesaan Allah, karena apa? Di samping pengakuan mereka akan adanya Allah, mereka pun masih menjadikan Tuhan-Tuhan lain yang berhak mengatur alam semesta dan pemeliharaannya. Begitu. Ini di surat Nuh ayat 23.
Jadi mereka bilang, jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu pernah sembah, yaitu Wat, Suwa. Ini menandakan bahwa saya yakin Allah itu ada gitu. Ya, mereka yakin bahwa Allah itu yang disembah oleh Nabi Nuh, oleh Rasulnya, tetapi mereka ada sisi. Nah, ketidaksinkronan ini jadi masalah. Ya, jadi problematika di sisi nilai tauhid yang seharusnya murni. Nah, ini kan nggak murni. Ya, nah ini yang harus diluruskan. Ya, itu di dalam kaumnya Nabi. Jadi mereka pun juga yakin Allah itu yang disembah Nabi Nuh, kemudian dia adalah Tuhan yang esa, tapi masih ada di sisi yang lain yang mereka sembah sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ya, ini kaumnya Nabi Nuh. Sama di kaumnya Nabi Hud juga begitu. Ya, di surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, ini firman Allah menyatakan, apakah engkau wahai Hud ya datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami, maka datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ini sama juga Bapak Ibu dengan kaumnya Nabi Nuh. Mereka yakin sebetulnya apa yang disembah oleh Nabi Hud ya itu ada Tuhan yang esa yang mereka yakini sebagai Tuhan Tuhannya alam semesta gitu ya. Tapi mereka bilang juga ya apa yang meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak, apa kita harus meninggalkan nih yang dulu disembah oleh nenek moyang kita sehingga kita harus berpaling kepada Tuhan yang satu gitu. Nah, ini yang dimaksud ketidaksinkronan. Jadi tauhidnya tidak murni gitu ya. Ini contoh di kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Soleh juga sama ya di surat Fusilat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka jawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Sesungguhnya kami ingkar pada kerasulanmu. Nah ini yang di dalam nilai tauhid ini, kalau yang di kaumnya Nabi Soleh ini mengingkari, tidak meyakini kepada kenabiannya Nabi Soleh. Ya, itu kan sama saja dalam hal struktur keimanan itu iman kepada Allah, pada Rasul, malaikat ini sudah ada cacat gitu ya, tidak 6 yang harus diimani, tetapi ada permasalahan-permasalahan di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, itu problematikanya di situ. Ya, sehingga bagaimana orang dikatakan dia mau mengesahkan Allah, mau memurnikan ketauhidan dalam dirinya, sementara masih meyakininya ada nilai-nilai tauhid di sisi mereka yang lainnya yang mereka akui sebagai suatu kebenaran yang bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan pertolongan sebagainya. Ya, inilah yang dimaui oleh kehendak tauhid. Al-ilah, ar-rob, ya, harus murni. Ya, sehingga orang itu baik di hadapan Allah gitu. Ya, ini jadi sekedar contoh. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim kaumnya. Ya, begitu juga dengan orang-orang terdahulu. Ya, masih adanya ketidakmurnian dari sisi tauhid itu. Ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang untuk menggugah itu harus diketahui dulu kehendak tauhid itu seperti apa. Upayanya tidak ada lain kecuali kita menyampaikan kepada mereka. Ya, jadi ada dakwah itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wa tajtanibut taghut. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Upaya untuk menggugah nilai tauhid dalam kehidupan harus dilakukan sejak awal Bapak Ibu. Ya, sedini mungkin, seawal mungkin. Maksudnya apa? Memberikan gambaran tentang konsep ajaran Islam yang benar secara murni sesuai dengan tauhid. Ini disampaikan secara logis, artinya rasio, atau ada juga yang pendekatannya secara pribadi, ya, atau pakai teks, ya, yang melalui kita baca melalui Al-Quran, ya, pendekatannya. Nah, harus disampaikan sejak awal, ya, bagaimana memurnikan tentang nilai tauhid ini, ya, sehingga dia bisa mengaktualisasikan konsep tauhid itu dalam kehidupan, ya, apakah dalam ibadah, ya, apakah dalam
sholat, apakah dalam puasa gitu. Jadi diselaraskan gitu tentang nilai-nilai tauhid ini, lalu diaktualisasikan langsung dalam kehidupan. Misalkan orang tua ya yang menyuruh anaknya untuk melaksanakan nilai-nilai ibadah sholat. Ya, kalau tidak dilaksanakan sholat itu mungkin ada pembinaannya, ada penegurannya dan lain sebagainya. Ya, jadi diaktualisasikan. Nah, sejak sedini mungkin atau sejak awal mungkin diterapkan, ini landasannya. An-Nisa 36. Ya, kita lihat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibil bil jambi wa benis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhura. Diperhatikan ayatnya baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama kali yang diperintahkan ya, disuruh adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama kali Bapak Ibu. Ya. Jadi bagi orang dewasa balik berakal ini dulu. Ya. Ini yang disampaikan. Baru berikut perintahnya Allah menyampaikan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Jadi perintah pertama kalinya bukan berbuat baik. Pertama kali surat An-Nisa ini yang disuruh sejak awal itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Jadi ini dulu yang diperkenalkan, ini dulu yang disampaikan. Baru Allah memerintahkan yang lain. Ya. Sebagaimana tadi rumusan awalnya ingat yang di pertama, innani anallah, menafikan dan menegaskan. Baru diisi. Ya, baru ditegaskan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya karib kerabat dan seterusnya gitu. Jadi pertama kali bagi orang dewasa berakal untuk menggugah itu ya memang sejak awal disampaikan dan itu baru nanti disinkronkan diaktualisasikan di dalam kehidupan manusia ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itu ya yang dapat saya sampaikan. Dua poin penting itulah yang mudah-mudahan bisa menggugah kita. Ya, yang pertama, apa yang mau menjadi kehendak tauhid itu? Ya, yang kehendak tauhid itu ya nilai-nilai tauhid itu sendiri. Ya, dan ini harus sampaikan karena alasannya apa? Nggak semua orang bisa mengevaluasi dirinya sendiri, mengkalibrasi bahasanya itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Jadi harus ada disampaikan orang yang menyampaikan menyeru, baik itu melalui dakwah bilisan ataupun dakwah bilhal. Ya, agar apa terjadi sinkronisasi antara satu pihak dengan pihak lain, antara keyakinan dengan amal solehnya sejalan gitu. Nah, yang kedua, upayanya adalah untuk disampaikan sejak awal. Nah, saya berlandaskan surat ini nih An-Nisa 36. Coba perhatikan struktur ayatnya. Allah tidak menempatkan berbuat baik di awal, tetapi dia menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu dulu yang ditegaskan. Baru perintahnya yang berikutnya Allah sampaikan, berbuat baiklah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada karib kerabat, berbuatlah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya. Tapi ujung atasnya, topnya itu harus kalimat tauhid dulu disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itu ya penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam kalimat ini. Mudah-mudahan nanti ada saran, masukan, ada diskusi. Saya mengharapkan demikian untuk melengkapi kajian kita di Untayan Fajar pada pagi hari ini. Sementara ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua, juga terutama bagi saya sendiri. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Fatah sebagai moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Imron. Tadi sudah dijelaskan bahwa intinya dari tauhid itu bagaimana kita menafikan dan juga kita menegasikan, selanjutnya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rob kita, adalah ilah kita, dan kita juga harus menjadi makhluk yang konsisten atas apa yang sudah kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya kepada Pak Imron tentang materi menegaskan tauhid dalam kehidupan. Ada ingin bertanya terlebih dahulu? Baik, untuk memantik mungkin Pak Imron mungkin ditanya dulu dari saya. Ya. Mengapa tadi dijelaskan ya beberapa rasul, beberapa nabi itu ketika menyampaikan risalah tauhid itu selalu ada penentangan gitu. Apakah penentangan itu karena setiap nabi itu membawa sebuah sistem peribadatan yang baru, dan itu yang menjadi sebuah gejolak di tengah-tengah masyarakat. Misalnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu diutus, orang kafir Quraisy itu menyatakan seperti ini kan, apa? Kalau kamu mau Tuhanmu hari ini disembah, nanti gantian, gitu kan? Ada waktu-waktu tertentu, sehingga ketika Nabi Muhammad menyatakan yang Tuhan disembah hanya Nabi Muhammad hanya Allah Subhanahu wa taala, dan membawa sebuah aturan yang baru, itu yang menjadi sebuah polemik dan juga menjadi sebuah istilah kata ancaman bagi kaum kafir Quraisy ketika itu. Mungkin bisa dijelaskan apakah dengan adanya tauhid itu akan mengubah sistem yang sudah lama, terutama ketika rasul-rasul itu diutus di tengah-tengah kaumnya. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatah atas pertanyaannya. Jadi kita ingat dulu ya Pak Fatah, apa fungsi manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berfungsi sebagai wakil Allah dalam surat Al-Baqarah itu ayat 30 ya, yang menyampaikan tentang fungsi kita di dunia ini. Ada fungsi manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Nah, kemudian fungsi Rasul diturunkan, ya tadi di surat At-Taubah itu saya baca, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jadi barangkali ketika Allah menurunkan para rasulnya, ya ini kan Rasul diturunkan, ada Nabi diturunkan, dia sebagai repeater bahasanya, penguat sinyal gitu. Jadi kalau sinyal di rumah gitu, misalkan ada saluran handphone komunikasi kita ya, itu agar kuat kan ada repeater namanya, penguat. Jadi kalau satu kaum ada satu ketidakseimbangan atau kesalahan, diturunkanlah Rasul berikutnya, ya Nabi Nuh. Ketika itu didakwahkan, beliau selesai, ada ketidakseimbangan, diturunkan lagi orang berikutnya, diturunkan lagi berikut. Jadi fungsi kita ini memang untuk meluruskan gitu, ya. Sehingga barangkali ketika satu masa itu sudah ada seorang Rasul menyampaikan, ya, terkontaminasi lagi nih, ya, keyakinan yang sudah selama ini bagus, ya, selama ini juga sudah yang sudah diyakini baik, mereka terkontaminasi lagi, maka diturunkanlah Rasul berikutnya. Jadi fungsi manusia itu sebagai repeater, penguat sinyal tentang nilai-nilai tauhid tadi yang ada di masyarakat. Ketika sudah tidak seimbang lagi, maka sampaikanlah ada orang berikutnya. Ketika sudah tidak ada orang yang sudah selesai, maka sampailah kepada Nabi Rasulullah SAW. Ya, yang dihadapi dulu ya lebih berat lagi kan, masa-masa paganisme, ya, keberhalaan yang di situ sudah banyak kebiasaan-kebiasaan yang sudah disembah oleh orang-orang terdahulu. Jadi memang ketidakmurnian itu selalu ada di masyarakat. Nah, itulah fungsi kita. Ya, diturunkannya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, salah satunya yang disampaikan adalah nilai-nilai tauhid itu sendiri, ya. Dan ini memang kalau dilihat dari prolognya, dari pendahuluannya, sudah terjadi pergelutan dari masa dulu, ya, bukan cuma sekarang ini.
Jadi kita lihat dari Nabi Nuh, dari Nabi Nuh, pergolakan itu sudah ada gitu, ya, pertentangan itu sudah ada. Nah, yang kedua ya karena memang kita menghadapi satu masa yang tidak hanya ada di kita di situ saja, tapi ada makhluk-makhluk yang lain yang berupaya untuk menggoda manusia agar mereka tidak menyembah kepada Allah semata. Nah, inilah yang menjadi tugas kita nih Bapak Ibu. Ya, sekali lagi yang menjadi tugas kita, mungkin juga ada di kita sekarang ini ya yang perlu diluruskan, yang perlu diperbaiki sehingga murnilah tauhid itu. Ya, sebagaimana di dalam ayat tadi dikatakan ya, banyak penyelewengan atau tidak sinkronan antara tauhid dengan amaliyah yang mereka lakukan. Bahkan tadi di kaumnya Nabi Soleh itu ya, bahkan tidak mengakui bahkan kerasulannya Nabi Soleh itu. Aku tidak mengakui sebagai kerasulanmu gitu. Jadi ini kan satu ketidaksinkronan sehingga datanglah nanti Rasul berikutnya untuk menjelaskan bahwa nilai-nilai tauhid itu seperti ini, yang dikehendaki ini seperti ini. Mungkin yang kedua karena mereka tidak tahu begitu akibatnya. Ya, tidak tahu bahwa yang harus sembah itu tadi al-ilah, murni, nggak ada sembahan yang lain, gitu ya. Yang kedua Arab tadi bahwa Allah lah sebagai yang berlindung. Sesungguhnya ada sebetulnya dalam diri mereka tuh ada gitu, ya. Juga termasuk kalau saya baca, kalau dibaca di referensinya, nah, Raja Namrud, ya, kalau di istilahnya itu gelar ya, Namrud itu gelar. Kemudian Firaun, Faro itu kan Firaun itu gelar. Mereka pun juga sama, Pak Fatah, meyakini sebetulnya adanya keesaan Tuhan pada nabi-nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Mereka pun yakin, tetapi karena gelarnya ini yang menjadi problematika sehingga dia harus menjadi orang yang disembah, mengambil haknya Allah, diambil sebagai manusia gitu. Nah, ini barangkali faktor yang pertama tadi, ketidaktahuan orang tentang pemurnian ajaran-ajaran tauhid. Sehingga turunlah para utusan Nabi itu untuk menyampaikan, ya. Kalau tadi dikatakan kalau seminggu beribadah ke saya, seminggu beribadah kepada kamu, maka turun firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam hal ibadah, ya. Pokoknya murni tauhid harus begitu konsep yang harus dijalankan. Demikian sementara Pak Fatah. Oke, terima kasih Kak Imron. Dari saya dong. Oke, silakan Pak Holil. Nah, iya. Terima kasih. Pak Imron, saya akan tanyakan di surat An-Nisa ini yang 36 ini ya. Ya. Di ayat ini agak menarik ya kan. Karena ini Allah perintahkan ya. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi di dalam tengahnya itu kenapa dia harus katakan berbuat baik. Malah yang menjadi menarik lagi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Lagi sangat membanggakan diri. Kenapa Allah nggak sebutin aja sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang tidak baik gitu. Di situ ya. Kan di situ di tengahnya itu disampaikan berbuat baiklah kepada Allah. Tetapi di konteks terakhirnya kenapa Allah sebutkan itu? Tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari apa kaitannya dengan yang berbuat baik tersebut? Berbuat baik bisa saja beribadah juga dia banyak kan gitu kan. Dia lakukan ibadah-ibadahnya, ibadah-ibadah makhluk ya kan. Bisa saja kan gitu. Nah itu kan salah satu berbuat baik. Nah ini apa ya di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata-kata sombong dan sangat membanggakan diri ini. Itu Ya. Ustaz. Baik, makasih nih Pak Holil. Ya, subhanallah. Ini luar biasa kalau Untayan Fajar ini teruskan nih setiap Sabtu ya, mudah-mudahan orang tergugah ya. Jadi kita belajar Pak Holil bahwasanya sinkronisasi antara keyakinan dengan amal soleh kan harus sejalan. Bahkan amal soleh yang kita lakukan itu landasannya adalah kemurnian tauhid. Jadi amal soleh itu harus dia bersih dari nilai-nilai syirik, harus bersih dari nilai-nilai riya, ya.
Di surat Al-Kahfi ayat 110 Pak Khalil itu menyebutkan ada dua kunci, dua syarat orang ingin berjumpa dengan Robnya. Ya, ingin berjumpa dengan Robnya di surat Al-Kahfi ayat 110. Ujungnya aja nih saya baca nih. Famangkana yarju liqa arabihi falyamal amalan soliha. Satu, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Dua, cuma dua orang, apalagi kita nih, kita selama hidup, saya yang rindu dengan orang-orang di saudara-saudara saya yang lain ya, apalagi selama hidup kita di dunia ini, ketika selesai pasti saya ingin bertemu kepada Robnya. Kalau bertemu kepada Allah syaratnya cuma dua. Pak Mangkana yarjuliko arobi fal ya'mal amalan soreha. Satu, beramal soleh. Amal soleh ini fondasi awalnya adalah kemurnian tauhid. Ya. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati robbi. Jangan musyrik. Jangan musyrik. Jadi kalau sudah musyrik, kalau sudah syirik, Allah nggak berkenan di surat Al-Kahfi itu. Makanya satu, pertama dia tempatkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu dulu dia gaungkan. Ya, karena memang sebagai konsekuensi dari innani anallah la ilaha illa, kembali kepada rumusan awal, menafikan dulu baru diisi. Bukan diisi dulu baru menafikan. Nah, itu keliru ya, menafikan dulu innani anallah la ilaha illa, itu kosong, batil itu. Wujudnya nggak ada. Ya, baru diisi fa'budni. Itu kan amal soleh. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua pasti amal soleh. Karib kerabat amal soleh. Anak-anak yatim amal soleh. Nah, yang terakhir ini itu adalah haknya Allah dalam konsep ilah, tapi diambil orang. Makanya Allah menyatakan innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhuro. Itu yang terjadi pada Faro. Faro itu Firaun. Ya, dia mengambil haknya Allah untuk disembah oleh manusia. Ini sebagai pelanggaran kemurnian tauhid. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari struktur ayat ini memang sudah sangat bagus. Ya, sangat luar biasa. Kuncinya cuma dua, nggak ada di situ disebutkan untuk berbuat baik di surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Famangkana, mau ketemu kepada aku kata Allah, wala yusrik bi ibadati rabbihi ada. Jangan musyrik, jangan syirik. Dan landasan dari amal soleh itu kalimat tauhid tadi. Ya, makanya dia tempatkan dulu kalimatnya, baru Allah perintahkan yang lain. Wabil walidaini sana, berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jadi kalau yang pertama beres, tuntas, ya, diyakini dengan baik, insya Allah yang berikutnya itu jadilah amal soleh dia. Jadilah dia kebaikan-kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Holil jawaban saya. Ya Allah, terima kasih. Ya. Ya, Masya Allah. Cerahan untuk kita semua. Mungkin dari yang lain, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan. Saya boleh nanya saya. Oke, dipersilakan untuk Bapak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Iman, mohon maaf sebelum ini boleh di stop share stop share screen-nya dulu mungkin Pak Imron. Oh iya. Ya maaf, saya izin. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Dipersilakan dilanjutkan Pak. Materi Sabtu subuh ini baik ya, dan ini perlu ditingkatkan, dipertahankan, dikembangkan. Pada pagi ini saya lihat yang hadir 33 orang. Artinya berapa persen ini yang hadir? Apalagi judulnya tadi adalah semangat untuk menggugah tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, mestinya kan tauhid ini menggerakkan hidup kita secara pemikiran, indera anggota tubuh, denyut jantung, dan seterusnya, karena keberadaan Allah itu pada diri kita. Yang tadinya tidak ada menjadi ada,
tidak ada dan ada lagi untuk selama-lamanya. Artinya tauhid ini mestinya sesuatu hal yang penting gitu. Kenapa? Mungkin barangkali kita perlu evaluasi teman-teman kita, mungkin barangkali termasuk saya. Apakah teman-teman misalnya taklim subuh ini apakah sudah pada ke masjid? Pulang dari masjid, saksikan sholat taklim subuh ini. Jangan-jangan teman-teman kita yang khususnya ikhwan tidak datang ke masjid ini. Padahal lembaga kita lembaga dakwah. Itu satu. Karena tauhid itu kan menggerakkan kehidupan kita. Tidak sirik, beramal soleh. Apalagi tadi kan ada kesimpulannya kodo dan kodar. Itu kan juga mesti diketahui hakikat kodo dan kodar itu. Jadi hal tauhid ini mestinya merupakan pondasi kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita ataupun taklim kita berjalan nampaknya cuma sekedar menggenapkan saja, sekedar sudah lewat gitu. Kita sudah hadir dan sebagainya. Apalagi yang nggak hadir kan gitu. Nah ini perlu diantisipasi dan juga kalau perlu materi-materinya dikasih tahu gitu judul-judulnya sehingga audien menyiapkan dirinya untuk nyambung gitu di materi ini. Jadi kalau saya dulu pernah mahasiswa di ikut Himpunan Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Islam HMI, itu membedah tauhid itu sampai semalam suntuk tuh membuktikan adanya Allah gitu. Apalagi kita juga harus tahu betul Asmaul Husna, hakikat Allahu Akbar, hakikat Allah itu maha mengawasi diri kita, muraqabah dan seterusnya. Jadi luar biasa sebenarnya tauhid itu. Akidah itu apa? Akad itu apa? Ikatan. Jadi ikatan akidah. Jadi yang namanya akidah, syariah dan dakwah itu segitiga yang perlu kita tanamkan dari lembaga kita sebagai pelanjut risalah dakwah. Saya kira begitu Pak Imron. Jadi bagaimana supaya kita menguatkan akidah tauhid kita agar teman-teman merasa penting bahwa kajian-kajian seperti ini mesti disiapkan lebih jauh lagi dan juga saya kira dibikinlah jadwal sebulan atau setahun barangkali judul-judulnya disiapkan dan kita juga sebagai audiens, sebagai pendengar juga menyiapkan diri gitu. Yang tadinya saya subuh ini tadinya mesti ke Masjid Palam Semi, tapi karena saya lihat ada Pak Imron kajian subuh di kita, artinya ini penting di dalam ya, maka saya nggak jadi ke masjid tuh. Jadi pulang dari masjid, tadinya saya mau ke Palam Semi nggak jadi saya di rumah saja nih, dengerin Pak Imron. Nah materinya itu sangat bagus ya, tapi yang saya sayangkan kok yang hadir 33 orang. Gitu. Jangan-jangan juga di rumah-rumah kita ini mungkin istri, mungkin anak yang sholat subuhnya telat gitu. Nah kalau sholat subuhnya telat, bagaimana nih akidahnya? Padahal kita sudah merupakan lembaga dakwah yang sudah aktual katanya begitu. Saya kira itu. Jadi akidah jangan-jangan harus dikuatkan lagi nih materi akidahnya. Saya kira begitu. Terima kasih gitu Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas tanggapannya maupun saran dan juga mungkin ada yang perlu ditanggapi kembali untuk Pak Imron. Baik, terima kasih nih Pak Iman. Luar biasa, insya Allah kan kita sama-sama. Nanti Bapak insya Allah dapat jadwal juga ya. Saya udah sampaikan kemarin ada satunya. Pak, betul Pak. Jadi dari awal saya udah mengatakan bahwa ini akan bersentuhan setiap hari. Ya, setiap hari. Bahkan ada yang mengatakan nilai-nilai tauhid itu ya seperti
kalau nggak dikalibrasi setiap saat ya, kita khawatir terkikis sedikit demi sedikit. Ya, ada yang mengatakan bahwa tauhid itu seperti semut hitam. Semut hitam dia ada di batu hitam, adanya malam hari, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Jangan-jangan kita sudah belok, jangan-jangan kita sudah tidak sinkron dan sebagainya. Ya, atau jangan-jangan seperti kaumnya para nabi-nabi terdahulu ya, yang mereka meyakini adanya Allah betul, bahkan raja-raja juga sangat meyakini adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada haknya diambil ya, ada haknya yang ingin diambil oleh manusia sehingga mereka menjadikan saya yang harus disembah. Atau dari penyimpangan sedikit demi sedikit ya, artinya tidak percaya kepada nilai-nilai tauhid, maka terjadilah ketidakmurnian. Setuju oleh Pak Kirman bahwa setiap saat memang harus dikalibrasi sehingga menjadi orang yang menggugah, karena judulnya tadi menggugah dalam kehidupan ya. Kalau harapan dari kajian ini adalah bagaimana untuk meningkatkan, ya mudah-mudahan secara bertahap ya, nanti dari pelaksana ataupun dari kita juga memang harus diisi secara ruhani nilai tauhid. Jadi nggak bisa dikasih satu materi selesai sudah, mereka nggak bisa, harus dikalibrasi setiap saat. Masih lurus nggak ini? Kan begitu. Kalau alat itu harus bisa dipakai sehingga maksimal, dikalibrasi setiap saat per periode ya, apalagi berkaitan dengan nilai-nilai tauhid. Karena untuk menjaga kemurnian tadi ya, bisa jadi kita meyakini adanya Allah. Misalkan contoh saya meyakini adanya Allah, meyakini adanya keesaan, tapi kalau percaya kepada batu-batu, percaya kepada ini, kan sama saja seperti orang-orang terdahulu. Ya, nah ini yang harus menjadi tugas kita ya. Walakot basna fikuli umati rasulan anibudullaha wajtanibut togut. Yang menjadi tugas kita setiap saat ini sampaikan bahwa itulah menjadi tugas memurnikan ketaatan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah nanti bisa hadir lebih banyak lagi? Saya pikir mudah-mudahan nih Pak Kiman, harapan Bapak orang yang berada di jalan dakwah, saya rasa harusnya haus dengan nilai-nilai ini. Ya, karena setiap hari dia harus melihat keinginan dari nilai tauhid. Ini kan belum menyeluruh, belum menyentuh asmaul husnanya, belum menyentuh sifat-sifatnya, sehingga menjadi sesuatu yang tergugah gitu. Ya, betul terus murni. Ketika dikalibrasi nilainya 99,99%. Bukan setelah dikalibrasi nilainya menjadi berkurang. Ya, itu barangkali tanggapan dari saya. Mudah-mudahan setiap Sabtu dan Kamis nanti kajian ini tetap ada ya. Tinggal kita bagaimana menggerakkan seluruh orang-orang yang sudah terkena nilai-nilai tauhid ini sehingga menjadi bisa mengikuti seterusnya. Sementara itu Pak Fatah, terima kasih Pak Kiman. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan maupun tanggapan dari Pak Kiman dan masukannya. Sungguh sangat memberikan insight yang banyak kepada kami selaku penyelenggara. Mungkin Pak Ulil ada yang ingin disampaikan? Ya, perlu saya sampaikan. Pak, tolong acara ini kameranya dibuka karena memang ini ada kita jual ke luar. Oke. Baik, nanti apa yang diimpikan tadi yang disampaikan yang disampaikan oleh Pak Kiman ini dakwah kita ke depannya, gitu ya. Ini mungkin 34 yang hadir secara internal. Nanti kemungkinan ya kan kami minta nih dari yang peserta-peserta yang hadir di sini bisa aja minimal mengajak satu dari saudara atau tetangga atau teman. Nah, itu kalau masing-masing itu membawa 3 saja, kali 34 udah berapa ini? Kan gitu ya. Kedua, ya, ini Pak Kiman nih supaya tahu karena ini sebenarnya sudah kita sampaikan di grup info yayasan. Jadi antara Jakarta dan Tangerang itu sudah bergabung di Info Jakarta. Alhamdulillah ada tuh yang datang dari Jakarta, Pak Nur Samsu. Ya kan, mudah-mudahan yang di Jakarta sebagian juga bisa gabung, Pak Giaman kan bagiannya kan. Ya kan? Ini rumah dakwah kita lagi mengembangkan
podcast dan salah satu dakwanya menggunakan Zoom gitu ya. Kita harapkan ke depannya dalam evaluasi kita ke 6 bulan ke depan ini kita akan cek ya kan. Kenapa misalnya pesertanya yang tadi pertanyaan 34 ya. Jangan-jangan subuh ya. Insya Allah saudara-saudara kita mengerjakan subuh atau ke masjid. Hanya tidak memiliki pulsa kemungkinan-kemungkinan. Tadi saya minta Patah ya dalam acara tadi. Usahakan setelah acara ini kita coba buka game supaya nanti ada reward-rewardnya Patah ya. Jadi nanti ada game dari Ustadz ya kan, ada beberapa, kemudian ada game lah ya supaya nanti kepesertaan semuanya bisa menjadi semangat ya, semangat untuk mengikuti acara-acara Zoom. Dan yang peserta yang lain juga dari luar itu gabung. Jadi ini ceramah secara umum, bukan secara internal, ya kan? Mudah-mudahan Pak Kiman bisa sampaikan tuh di FDKM tuh, ya kan? Yang mungkin banyak masjid-masjid disampaikan bahwa kita sudah laksanakan acara Zoom dengan dakwah, ya. Nah itu yang kita coba kita kembangkan, bukan hanya subuh tetapi bisa ada acara iftar nantinya, yaitu di iftar setiap hari Kamis sore kan itu, setiap hari Kamis kita lagi kembangkan. Insya Allah atas dukungan Ikhwan dan Akhwat di acara siap subuh dan iftar, kita akan berkembang di kemudian harinya. Itu kita minta dukungan hampir semuanya. Kalau masing-masing membawa teman saudara ya 1-2 orang, itu kita akan ramai. Insya Allah ya, kebetulan Pak Imran sebagai yang dari KMBU bisa mungkin sampaikan, dan semua ada judul-judulnya dalam pemberian materi ya kan kita sampaikan. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Fatah dan Pakri nanti kembangkan untuk acara untayan ini dengan game ya. Nanti kita siapkan reward-rewardnya. Oke, terima kasih atas pencerahan dan juga tanggapan dari Ketua Rumah Dakwah Bina Umat Bapak Muhammad Khaliluddin. Terima kasih Pak. Mungkin yang terakhir yaitu final statement dari Ustadz Imron, pesan untuk kita bagaimana pesan ini akan menggugah ketauhidan di antara kita semua. Dipersilakan Pak. Baik, makasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin mengapresiasi, mohon acara ini dilanjutkan karena ini acara positif. Tinggal kita mengembangkan dari sisi pelaksanaannya ya. Karena saya anggap ini positif sekali. Terutama saya atau mungkin dengan ikhwan yang lain, Bapak Ibu bisa memberikan ya, karena ini jangan lupa saya membawa amanah atau kita membawa nilai Al-Qur'an. An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibut tagut. Rasulnya sudah nggak ada, nabinya sudah tidak ada. Sekarang siapa lagi yang mau menyampaikan nilai-nilai kebenaran ini kalau bukan kepada kita pelanjutnya? Ya. Jadi ini saya sangat positif, sangat baik sekali, mohon diteruskan. Dan yang kedua dari materi ini kembali kepada kata kunci nilai-nilai tauhid, menafikan dan mengisi. Semoga terjadi sinkronisasi antara keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus diperbarui setiap saat dengan jalan seimbang dengan amal soleh yang kita lakukan. Sehingga terjadilah pemurnian tauhid tadi, ya. Dan kalau sudah murni, insya Allah Bapak Ibu, janji Allah surat Al-Kahfi 110, la yusrik bi syai'a. Kalau Bapak Ibu tidak musyrik, tidak syirik, akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengharapan bagi orang-orang yang beriman. Demikian Pak Patah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang dari saya sendiri, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk membuka kameranya karena kita akan selfie bareng-bareng. Hai Pak Hari, silakan. Ya, Pak Kiman. Hari bisa moto nggak, Ri? Ri, foto Pri. Ya, bisa. Pak Budi. Oke, Pak Yudi. silakan yang lainnya yang belum buka, kita buka. Ya. Pak Heri.
Masya Allah, Abah Daeng dengan bundanya. Ibu Asria. Ibu Tri belum. Oke, boleh dihitung Pak Ari 1, 2, 3-nya biar nanti tahu. Pak Heri, Pak Heri. 1, 2, Udah itu. wih, Samal. Pak Bobi mana nih Pak Bobi nih? Wajahnya Pak Bobi. Bagaimana? Ustadz Bobi. Ambulan udah hidup tuh. Alhamdulillah pada sehat-sehat semua nih. Amin. Sudah Pak Ari? Oke. Belum. Satu putaran. Putaran kedua. Yang kedua. Kancu belum Kancu. Jamal. Jamal. Ambulan Bangun udah tidur, aki-aki baru tuh. Ambulan udah aki-aki baru. Oke. Sudah, Kri? Bangun tidur mal. Udah. Ya. Satu putaran. Oke, udah Kri ya? Satu putaran. Yuk. Oke, terima kasih sahabat Rumah Dakwah yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terutama kepada Ustadz Imron atas materi yang telah disampaikan. Kami menginformasikan sekali lagi bahwa untayan fajar akan dilaksanakan setiap setiap Sabtu di pekan pertama dan pekan keempat, dan insya Allah nanti kajian Islam Rumah Dakwah akan full selama 1 bulan diadakan di hari Kamis. Nanti jikapun ada perubahan, misalnya untayan fajar akan diadakan setiap Sabtu, nanti akan diinformasikan di akun media sosial kami, yaitu dari Instagram Rumah Dakwah Production maupun dari grup-grup WhatsApp, dan diharapkan dari Bapak Ibu sahabat Rumah Dakwah untuk men-share ulang kepada grup-grup yang dimilikinya di handphone, sehingga kehadirannya tadi disampaikan oleh Ustadz Imron, yaitu ketika Nabi Rasul sudah tidak ada, tugas kita adalah untuk menyampaikan itu semua. Baik Bapak Ibu semua, kesimpulan dari yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini yaitu bahwa dari manusia pertama Nabi Adam sebagai Rasulullah, yaitu sama-sama membawa ajaran tauhid, dan kita sebagai Bani Adam memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun secara sosial dan juga secara individual, yaitu untuk sama-sama memperjuangkan tauhid, yaitu sama petikannya, teriakannya sama, yaitu jangan sampai kita menuhankan diri kita kepada hamba dan jangan sampai kita menjadi hamba di depan hamba. Terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih semuanya. Cuk, kabarnya gimana, Cuk? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ini. Di dalam. Bang Jaman gimana mobil ambulannya? Hidup ya. Ya, terima kasih Om. Ya. Terima kasih. Insya Allah. Baik, Pak Holil, Pak Fatah pamit nih. Terima kasih. Jazakallah Imron. khairan kasir. Ya, sama-sama. Imron. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.